Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Pontianak. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 saya akan melakukan praktek mengajar di kelas 9 MTS Kodratullah Putri Banyuasin, Sumatera Selatan dengan Mafel Fikih materi yang berjudul Arya dengan model pembelajaran problem basic learning. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Dan kepada yang terhormat dosen penguji, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintak problem basic learning adalah sebagai berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan qiyaman. Iqra'na salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Jurusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Menambah lebih semangat lagi ya, kita tepuk semangat. Baik ya, perhatikan Ibu ya. Ibu hitung dari Wahid, Isnin, Salasa. Ya, harus semangat. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Baik anak-anak ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk kita memulai belajar. Kepada ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Aisyah Jasia. Aisyah. Kenapa Aisyah? Demam. Berarti hanya Aisyah yang tidak masuk hari ini ya nak ya? Ya. Karena sakit ya, kita doakan bersama-sama semoga Aisyah cepat sembuh. Amin. Ya. Baiklah anak-anak ya, sebelum memulai pelajaran hari ini ya, silakan kalian cek kesiapan dulu ya, buka buku paketnya, buku tulisnya, pulpennya, silakan untuk dipersiapkan. Coba dilihat ya kanan kirinya, mungkin ada sampah ya, dibuang ya. Karena kalau ada sampah itu belajar menjadi tidak nyaman. Ya. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Baiklah ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan saya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iqra'na doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama
Indonesia Raya. Silakan untuk semuanya berdiri dengan sempurna. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum memulai materi hari ini, Ibu akan mencoba menanyakan kembali materi minggu kemarin. Minggu kemarin anak-anak membahas tentang apa? Riba. Tentang Riba. Kasih aplaus untuk kalian semua. Coba Ibu mau tanya di antara kalian, nih yang masih ingat ya. Siapa yang masih ingat pengertian riba? Ya, silakan Rizka. Pengertian riba adalah menurut bahasa kelebihan atau tambahan, sedangkan menurut istilah suatu perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya. Menurut syarat atau dalam tukar-menukar disyaratkan terlambat menerima dari salah satu dua barang. Iya, kasih tepuk tangan untuk. Ayo, Ibu mau tanya lagi nih. Di antara kalian, siapa yang masih ingat dalil yang melarang tentang riba? Iya, silakan Latifah. Dalil yang mengarang tentang riba terdapat pada potongan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan artinya padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Masya Allah, kasih tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kalian semua masih mengingat materi minggu kemarin ya. Baiklah anak-anak ya. Hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang materi Arya. Apa itu Arya? Pinjam, meminjam. Siapa yang pernah meminjam di sini? Ya, Zafira? Meminjam buku. Oke ya. Berarti barang yang dipinjam itu berupa buku. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Untuk apa barang dipinjam? Ya? Salah satu manfaatnya adalah jika meminjam buku bisa menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan. Iya, itu dari meminjam sebuah buku tadi ya. Nah, terus bagaimana kondisi barang yang dipinjam setelah dimanfaatkan? Siapa yang coba menjawab? Bagaimana kondisi barang
yang dipinjam itu dimanfaatkan. Siapa yang menjawab? Ya, Rizka. Kondisi yang barang yang kita pinjam seharusnya kita jaga. Jangan sampai itu rusak, hilang atau dan lain-lain. Oh iya ya, itu adalah bagian dari apa? Bagian dari materi Arya. Jadi ya, Arya itu adalah pinjam meminjam. Ketika kalian meminjam suatu barang, kalau meminjamnya dalam keadaan baik, maka mengembalikannya dalam keadaan baik. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ya hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang perhatikan ya nak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 5 poin ya. Jadi silakan kepada Amanda untuk membaca tujuan pembelajaran yang pertama. Silakan nak. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan pengertian dan dasar pengetahuan. Yang kedua, Cahaya silakan. 2. Peserta didik dapat merincikan rukun dan syarat alat kerja pinjam peminjam. Iya, tujuan. Baik anak-anak ya. Ibu akan menjelaskan kriteria penilaian untuk materi hari ini ya. Nah, di situ sudah Ibu jelaskan ya. Itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama, 1 pembelajaran kelompok. Apa saja yang ada di pembelajaran kelompok? Itu pemahaman materi ya, kerjasama kelompok, kreativitas, dan kejelasan penyampaian. Tahapan yang kedua itu penilaian kelompok ya. Penilaian kelompok itu apa saja? Partisipasi, menghargai pendapat orang lain. Tahap yang ketiga yaitu tes individu. Itu bagian dari kriteria penilaian untuk materi hari ini ya. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan kepada alur kegiatan pembelajaran ya. Apa saja alur kegiatan pembelajaran? Pertama, menemukan permasalahan dari tayangan video, itu mencatat ya, mencatat hal-hal yang penting. Kedua, berdiskusi bersama kelompok, dan yang ketiga presentasi. Nah, ini bagian dari alur kegiatan pelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak ya. Di sini Ibu akan memutarkan sebuah video yang berkaitan tentang materi hari ini ya. Silakan kalian membentuk kelompok yang sesuai minggu kemarin Ibu bagi. Silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Silakan. Baiklah anak-anak, ini sudah sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Nah, perhatikan ya. Hari ini Ibu akan memutarkan video yang berhubungan dengan materi hari ini. Silakan setiap kelompok ya untuk melihat ya rumusan masalah apa yang ada di dalam video yang akan Ibu putar nanti. Ya, setelah itu kalian beri tanggapan atau komentar untuk video tersebut. Mengerti? Mengerti. Silakan untuk menyaksikan ya. Oke, itu juga lagi untuk pemasaran tambahan. Jadi sekarang boleh ya, jadi
Aduh, ternyata jadi perawatnya juga capek ya. Lantas apa gua kembalikan dulu ya? Kita lumayan gede hasilnya. Gak enak banget. Oh iya, aku berdua orang baca kali ya. Kan lumayan. Tetapi banyak kemudian ya, kok mau nggak sih? Nggak perlu. Tapi bisa, jadi kalau sudah bengkel mana yang pakai aja kalau mau kayak gitu, nanya, lu nggak boleh santai kan? Maksudnya gimana? Bukan minum apa kok buat mau kerja? Pokoknya awas ya. Kalau lu nggak bisa ganti sampai minggu depan, gua habisin. Cuma ada. Ini kan bener kalian beda nih kalau ini saya tuh udah berbeda. Baiklah anak-anak ya, karena tadi sudah kalian simak ya video yang berkaitan tentang materi hari ini. Siapa dari kelompok yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu? Silakan tentang video tadi. Kelompok mana? Silakan. Ya, silakan saya. Coba. Ya, video yang tadi. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tidak benar dan di luar dari syariat Islam karena tidak menjaga amanah dan bertanggung jawab dalam meminjam barang yang telah tidak pinjam. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya. Ada lagi yang ingin mengasih tanggapan atau komentar? Silakan. Iya, silakan Amanda. Iya. Ada lagi dari kelompok lain yang ingin memberi tanggapan mengenai video tersebut? Silakan. Kelompok Nabiah. Silakan. Seharusnya jika meminjam barang harus dirawat dengan betul dan dikembalikan kepada pemiliknya ketika sudah diambil manfaat dari barang yang sudah dipinjam sebelumnya. Iya. Ayo, kelompok terakhir, kelompok Mahira. Coba kasih komentar atau tanggapan tentang video tersebut. Harusnya harga itu setelah dipinjamkan uang dengan itu dimanfaatkannya. Uang itu dipakai untuk
mencari kerja untuk lebih baik daripada dia judi lagi. Jadi tidak baik, berarti manfaatnya tidak diambil dan dia malah dijual, harusnya dipulangkan lagi dengan keadaan yang masih. Iya ya. Ya, tanggapan kalian semua bagus-bagus ya, baik semua ya. Itu dalam video itu barang yang tadi berbentuk apa? Motor. Siapa yang meminjamkan motor tadi? Rio. Yang meminjam? Tapi yang meminjam itu tidak aman? Dalam motor temannya tadi. Hari ini Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD ya. Silakan kalian nanti ya LKPD yang Ibu bagikan ini nanti kalian isi ya pertanyaannya, kalian pahami. Baiklah anak-anak ya, LKPD sudah di kelompok masing-masing. Silakan untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu dari mulai sekarang 20 menit. Silakan. Ya? Ini soalnya cuma dijawab 3 ini. Yang mana? Ya, ini cukup jawab ini. Ya. 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 Kelompok Amanda? Ya. Baiklah anak-anak ya, karena waktu yang Ibu berikan cukup ya, sudah 20 menit ya. Nah, silakan untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu mulai dari kelompok Nafi A. Silakan semuanya maju ke depan. Baiklah ya, untuk setiap kelompok ya, coba diperhatikan ya, kelompok Nafia akan mempresentasikan hasil kerjanya. Nanti setelah mereka menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kelompok Nafia, silakan kalian mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan untuk kelompok Nafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan LKPD yang saya mendapatkan yaitu uraikan dan rincikan macam-macam aliyah. Aliyah terbagi menjadi 2 macam, yaitu aliyah mutlaqah dan aliyah muqayyadah. Aliyah mutlaqah yaitu akad pinjam tanpa ada penjelasan atau kepastian apakah barang pinjaman akan digunakan oleh dirinya sendiri atau pihak lain, dan tanpa ada kesepakatan mengenai cara pemanfaatan barang pinjaman tersebut, dan tidak ada dan dengan dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang kedua, aliyah muqayyadah. Aliyah muqayyadah adalah akad peminjam disertai kejelasan atau kepastian apakah peminjam akan menggunakan barang pinjaman untuk diri sendiri atau pihak lain. Ada kesepakatan mengenai cara pemanfaatan barang pinjaman tersebut dengan adanya pembatasan waktu dan tempat menggunakan barang pinjaman. Baiklah, dari presentasi yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, ini pertanyaannya tentang apa tadi? Macam-macam Iya, macam-macam aliyah. Silakan untuk kelompok lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Iya, Naila, silakan. Berdiri. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan bertanya, apa
Apakah perbedaan Arya Mutlaqo dan Arya Muqayyadah? Ya, silakan Nak, untuk dijawab perbedaan antara dua kalian. Baiklah, perbedaan antara Arya Mutlaqo dan Arya Muqayyadah adalah Arya Mutlaqo adalah pinjam meminjam yang disertai kejelasan tempat dan waktu dan juga cara pemanfaatan barang yang dipinjam. Sedangkan Arya Muqayyadah adalah Arya yang disertai kejelasan tempat dan waktu serta pemanfaatan barang yang dipinjam. Baik, apakah jelas? Apakah yang lainnya sudah jelas? Jelas. Nah, ya, alhamdulillah ya. Beri aplaus untuk kelompok Nafi'ah. Terima kasih dulu. Terima kasih Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu pengen kelompok Mahira. Silakan untuk maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Sama seperti kelompok satu tadi, silakan untuk bertanya untuk kelompok Mahira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soal LKPD yang kami dapatkan adalah uraikan dan rincikan rukun dan syarat-syarat pinjam meminjam. Rukun dari syarat pinjam meminjam yaitu yang pertama mu'ir, yaitu orang yang memberi pinjaman. Yang kedua ada musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga itu musta'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat adalah silot atau ijab qabul, yaitu akad baik secara lisan maupun tulisan atau isyarat. Syarat adalah tuntunan atau permintaan yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Berikut syarat Arya. 1. Mu'ir, yaitu pemberi pinjaman. Orang yang meminjam diisyaratkan harus memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru atau pemberian tanpa imbalan. 2. Musta'ir, yaitu peminjam meminjamkan barang harus betul-betul kepada orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan syariat Islam agar barang yang kita pinjamkan tetap terjaga baik zatnya maupun kemanfaatannya. Dan terakhir musta'ar, yaitu barang yang dipinjamkan. Tidak semua dapat dipinjamkan kecuali memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syarat. Dan Baiklah, apakah ada yang ingin menanya? ya silakan. Ya, silakan Rizka. Berdiri Nak. Apa tanggapan mu'ir ketika musta'ir meminjam suatu barang? Sekian. Tanggapannya ya. Silakan untuk kelompok Mahira menjawab. Sebaiknya mu'ir meminjamkan kepada musta'ir apa yang ingin musta'ir pinjam dari mu'ir. Seharusnya dia memberi tanggapan yang baik secara baik-baik. Apakah ada yang ingin menanya lagi? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok Mahira. Yo, siapa lagi ya? Coba kelompok Cahaya. Silakan maju ke depan. Anak-anak ya, LKPD sudah selesai ya. Di sini ya, siapa yang ingin mencoba ya, mencoba menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Ya, silakan Nafi'ah untuk menyimpulkan materi hari ini. Yang lain perhatikan ya. Silakan. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi Arya ini adalah menurut bahasa Arya itu adalah pinjaman. Maka menurut istilah Arya adalah akal pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak merusak atau mengurangi benda tersebut dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Anak-anak ibu akan memperjelas kesimpulan materi hari ini ya. Perhatikan aja. Arya ya. Arya adalah akad pinjam meminjam di mana seseorang mungkin
menyerahkan barang kepada orang lain yaitu mustahil. Untuk dimanfaatkan dan harus dikembalikan dalam keadaan sama setelah manfaatnya selesai. Yang kedua, rukun aria itu meliputi mukir, yaitu pemberi pinjaman, musta'in penerima pinjaman, musta'ad barang yang dipinjam, dan juga adalah akad atau persetujuan. Yang ketiga, syarat aria itu meliputi barang yang pinjam harus halal, ya. Yang keempat, musta'in itu peminjam bertanggung jawab untuk menjaga barang yang dipinjam, ya. Bila rusak karena kelalaian musta'in maka wajib mengganti kerugian, ya. Yang terakhir, berakhirnya aria ini jika barang dikembalikan salah satu pihak meninggal dunia, ya, atau salah satu pihak tidak cakap lagi untuk melakukan akad, ya. Baiklah anak-anak, ya, ibu akan membagikan soal, ya, untuk kalian kerjakan, ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda yang akan ibu bagikan. Ini yang mengerjakannya masing-masing, ya. Silakan sebelum ibu membagikan soal ini kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan aja. Baiklah anak-anak, ya, karena waktu sudah 10 menit, silakan untuk menukar lembar jawabannya ke teman sebangkunya saja, ya. Pertama itu aria dalam bahasa Arab berarti Meminjam. jawabannya C, meminjam, ya. Yang kedua itu hukum aria secara umum. Jawabannya apa, Nak? Sunnah, ya. Ketiga, salah satu syarat sah aria apa jawabannya? Ada Menyenangkannya di mana?
tentang kewajiban ya. Silakan kalian nanti ya untuk mencari informasi baik di perpustakaan. Kita ada perpustakaan ya. Buku-buku dibaca ya. Nanti ketika kita belajar untuk minggu depan, kalian sudah tahu apa itu kewajiban. Oke nah ya. Nah, jangan lupa ya, kalian tetap menjaga sholatnya ya, karena sholat itu wajib ya. Baiklah anak-anak ya, sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini Ibu sudah menyelesaikan materi hari ini tentang Aliyat ya. Mudah-mudahan materi hari ini membawa berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.